kita. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi ya tentang perubahan ya, visi perubahan di semester. Ya silakan Pak Musin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Mutia Misra MPD. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik Bapak Muhsin Alasan MPD, yang menjadi pendamping dari yang kita hormati TGP dari SMP Negeri 1 Bekasi, yaitu Ibu Niki Sulastri SPD. Yang saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan guru dan staf PU yang hadir dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu 2 PGP angkatan 7 SMP Negeri 1 Bekasi pada hari ini 8 Februari 2023. Sebelum acara dimulai, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala nikmat dan rahmatnya telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul berdiskusi dalam acara ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini adalah merupakan pendampingan yang kedua dan Ibu Sulastri sebagai calon guru putra. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan oleh sambutan dari keynote speaker Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Mutia Misra MPD. Lalu acara selanjutnya adalah diskusi yang akan dimoderatori oleh Bapak Muhsin Alasan MPD selaku pengajar praktik dari TGP Ibu Sulastri SPD. Lalu diakhiri oleh penutup. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Mutia Misra MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya hormati, atas yang saya hormati calon guru putra Ibu Sulastri, yang saya hormati juga saya banggakan Pak Ali beserta seluruh audiens pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan kewajiban kita baik sebagai tenaga pendidik maupun sebagai tenaga pendidikan. Selalu salam dari sampaikan kepada
diskusi kedua ya, pendampingan kedua, pendampingan individu kedua PGP angkatan 7 untuk Ibu Iis Sulasti sebagai calon ibu kota. Senin kemarin kita sudah melaksanakan diskusi yang sama seperti ini, Pak Arif ya, yang pendampingnya dari Ibu Dewi Menjara dari SMP. Dan hari ini ya, audiensinya berbeda ya, ada perbedaan. Karena kalau yang kemarin juga anak mungkin protes ya, Pak kok nggak belajar lagi. Nah ini ada beberapa orang yang mungkin yang kemarin ada sudah mengikuti bagaimana bentuk diskusinya ya nanti, dan hari ini kita akan melanjutkan ya untuk Ibu Iis. Mudah-mudahan Pak Ari, Ibu Iis ya, dalam pelaksanaan ya, pelatihan dan tahap-tahap yang dilalui ya, dalam merampungkan ya, sebagai calon guru penggerak untuk menjadi guru penggerak ya, di angkatan 7 ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tentunya saya sampaikan sedikit kepada Pak Muhsin sebagai fasilitatornya. Bu Iis ini adalah komite pembelajaran yang di dalam sekolah penggerak. Artinya visi misi sekolah yang akan disusun oleh komite pembelajaran dan oleh sekolah hari ini tentunya akan diperkuat lagi ya dengan visi misi beliau yang Iis sebagai guru penggerak, sebagai calon guru penggerak yang akan terjadi. Nah ini ya, saya sangat kepada sekolah tentunya merasa bangga dan merasakan betul ya bagaimana ya keterlibatan ya sebagai calon guru penggerak dan juga sangat aktif di komite pembelajaran di sekolah penggerak. Alhamdulillah kalau kita sudah memasuki semester kedua ya, dalam pelaksanaan kurikulum merdeka yang alhamdulillah juga kita untuk sekolah penggerak itu dibagi 3 kategori ya. Ada yang berdampingannya 1 bulan sekali, ada yang berdampingannya 2 bulan sekali, dan alhamdulillah kita berdampingannya 3 bulan sekali. Artinya dari beberapa sekolah penggerak kita termasuk yang dianggap yang sudah bagus. Nah begitu juga harapannya untuk para calon penggerak dan yang akan ikut. Nah ini saya sebagai motivasi, kalau bisa semakin banyak calon guru penggerak dari sekolah kita ya tentunya akan sangat ya, mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Mudah-mudahan ya di angkatan 8 ini dunia Bu Ida, kemudian Pak Aan, itu Pak Aan, Pak Sule, Bu ya yang memisahkan lah, karena memang calon guru penggerak ini minimal kan kemarin masa kerjanya 5 tahun ya. Ya, artinya bagi guru-guru yang masih muda ya, dan yang masih semangatnya nih luar biasa, ya kita saya satu kepala sekolah sangat berharap, ayo kita ikuti ya, kita ikut, kita berjuang karena memang ya perlu perjuangan ya. Nah ini luar biasa nih Bu Iis harus mengikuti pelatihan calon guru penggerak, harus mengikuti pelatihan PG gitu ya. Yang mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi untuk yang lain, dan dengan ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu kedua PGP angkatan 7
SMP Negeri 1 Bekasi, Ibu Iis Sulasti SPD, saya buka secara resmi. Terima kasih. Ya, tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mutia Bisa MPD atas sambutan dan pembukaannya secara resmi. Rekan-rekan, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu diskusi isi dan prakasa perubahan pendampingan individu kedua PGP akan ditunjuk SMP Negeri 1 Bekasi untuk PGP Guru Iswasti yang akan dipandu oleh moderator pengajar praktik Bapak Muhsin Alatas MPD. Kepada Bapak Muhsin Alatas MPD dan Ibu Iswasti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bi sawti sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama yang kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kekuatannya kita serta kesempatan yang alhamdulillah kita bisa berkumpul di kegiatan pendampingan individu kedua. Bahwa setelah Bapak telah dimakan kepada kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya dan kalau kita selanjutnya semoga nanti berakhir dengan masyarakat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mutia Indonesia MPD, dan kepada Pak Arif, Pak Abdul Rahman Arif sebagai MC kegiatan kali ini, dan kepada Ibu Is sebagai CGP yang itu, dan kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1 Bekasi yang saya hormati, namun saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu semua. Pada pertama mungkin saya mengucapkan permohonan maaf. Permohonan maaf apabila kedatangan saya ada sesuatu yang tidak berkenan di sekolah ini atau di berbagai siswanya, karena pastinya ketika saya bertemu di sini pasti ada yang terganggu baik dari karirnya maupun dari kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Bekasi. Jadi pertama saya meminta maaf, mohon dimaafkan, mohon berkenan untuk dimaafkan. Yang kedua yaitu rasa terima kasih saya pada para kepala sekolah, ada rekan Bapak Ibu semuanya yang sudah memfasilitasi kami semua dalam pendampingan individu yang kedua dan sudah mensupport di kegiatan pada hari ini. Pada hari ini yaitu kegiatan pendampingan individu yang kedua ini adalah salah satu rangkaian dari pendidikan guru penggerak. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak sebelumnya itu ada 4 unsur, ada CGP sendiri, ada pengajar praktik yaitu saya di sini, selanjutnya ada fasilitator, ada instruktur. Jadi kalau pengajar praktik tugasnya adalah mendampingi secara offline-nya, secara tatap mukanya, itu mendampingi CGP dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua ada fasilitator adalah yang memfasilitasi CGP dalam proses pembelajaran secara daring. Jadi ketika CGP ada pembelajaran secara daring ditemani oleh fasilitator dan saya juga sebagai pengajar praktik menemani proses pembelajaran secara daring. Dan sampai ada instruktur adalah yang menyampaikan suatu materi secara mendalam dari modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini banyak
Jadi ketika proses pembelajaran insya Allah akan lebih mudah karena unsur yang terlibatnya juga banyak, bisa saling bertanya ke TGP yang lainnya dan bisa saling berdiskusi bertanya kepada unsur-unsur yang ada. Jadi tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah, semoga di SMP Negeri 1 Kota Bekasi semakin banyak lagi guru-gurunya mengikuti pendidikan kita. Kembali lagi ke tentang ibu yang ini, pada tentang ibu yang kedua ini, yaitu tentang diskusi visi dan keberlanjutan. Sebenarnya kalau di SMP 1 korbannya banyak orang ya, pastinya visi sudah didiskusikan secara matang, secara mendalam. Tetapi kegiatan ini harus dilakukan dan semoga dari kegiatan ini juga ketika ada guru yang terlibat, guru yang terlibat, semoga yang tadinya belum hafal visinya menjadi lebih hafal, dan ketika yang sudah hafal lebih memahami visi yang ada di SMP Negeri 1 Kota Bekasi. Jadi semoga di kegiatan nanti ketika berdiskusi Bapak Ibu aktif dalam bertukar pemikirannya bagaimana visi yang sudah ada, bagaimana caranya untuk mengimplementasikan, membuat impian-impian visi itu sebagai impian-impian kita semua ya. Nanti bisa berdiskusi bagaimana cara menggapai impian-impian yang sudah ditentukan yang ada di visi tersebut. Nanti insya Allah akan difasilitasi oleh CGP Ibu Wiis sebagai fasilitator dalam proses diskusi visi dan atas perubahan ini. Dan nantinya juga nanti akan ada kalimat umum yang mungkin harus diisi dan didiskusikan, disampaikan, dan itu menjadi salah satu pertanyaan pemantik bagaimana rekan-rekan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan dalam bermimpi mau menjadikan diri seperti apa, mau menginginkan diri seperti apa, mau menginginkan pembelajaran seperti apa. Jadi intinya kita berdiskusi yang ujungnya kita ingin menginginkan pembelajaran yang berpihak pada diri. Dan semoga ini juga menjadi refleksi kita semua dalam penguatan visi yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan difasilitasi langsung oleh Ibu Wiis selaku fasilitator diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Masih Alantas MPD atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Setiawan Yudhistira MPD, dan mungkin kepada Bapak MC kita, Bapak Abu Rahman Alim SPD MPD, dan mohon izin juga kepada Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Kota Bekasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin Bapak Ibu di sini saya langsung saja untuk memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 1 Kota Bekasi. Sebenarnya pendampingan individu kedua ini adalah dalam rangka salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bekasi dalam menjalani pendidikan guru penggerak.
harus memperhatikan lingkungan. Nah, lingkungan di sini apabila lingkungan sekolahnya itu mendukung kepada pembelajaran yang akan kita laksanakan, contohnya di sini lingkungan yang bersih, yang nyaman, maka akan tercipta suasana pembelajaran dan akan menciptakan motivasi serta semangat terhadap warga sekolah, terutama kepada peserta didik yang ada di sekolah kita. Jadi untuk lingkungan ini mungkin di sini saya lihat alhamdulillah sudah tertata, namun harus kita jaga kembali, harus kita tingkatkan kembali untuk menjaga lingkungan ini agar bisa memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran ke depannya, agar dia bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana. Alhamdulillah di sekolah kita sarana dan prasarananya sudah memadai, meskipun dengan lokasi yang minimalis ya Bapak. Di sini kita hanya sekitar 1.300-an ya Bapak ya. Ya. Dan 3.500. Ya, namun alhamdulillah semua sarana dan prasarananya di sini sudah memadai untuk melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian suasana pembelajaran. Nah, suasana pembelajaran di sini ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana caranya kita membuat suasana pembelajaran itu yang menyenangkan, sehingga peserta didik bisa belajar dengan semangat, sehingga hasil prestasi belajar siswa itu bisa baik. Nah, ini adalah refleksi diri dari lingkungan belajar di sekolah. Selanjutnya di pendidikan guru penggerak ini saya mempelajari beberapa modul. Ada 4 modul, sebenarnya kita ada 3 modul, namun dari awal pendidikan guru penggerak sampai dengan kemarin bulan Desember itu kita sudah mempelajari modul 1 yang mana terdiri dari 4 modul. Yang pertama modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, karena sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka dan sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak, kita semua sudah mengetahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yang mana anak itu sudah punya potensinya masing-masing, namun potensinya itu masih sama. Nah, kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan yang harus mengembangkan potensi yang ada pada diri anak itu, agar bisa mereka itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik secara manusia sebagai individu maupun dia juga sebagai nantinya terjun di masyarakat. Nah, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selanjutnya modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak itu banyak sekali Bapak Ibu. Untuk nilainya ada 5 nilai guru penggerak, salah satunya tentang mandiri, kolaboratif, dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian peran guru penggerak, di sini saya sebagai calon guru penggerak, perannya yang pertama sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Jadi bagaimana saya nanti di dalam melakukan proses pembelajaran di kelas itu, saya harus menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran, yang mana harus pembelajarannya itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, untuk mengetahui bagaimana anak itu harus kita layani. Nah, pertama harus kita lakukan adalah tes diagnostik di awal pembelajaran atau di awal semester. Mungkin di sini juga sudah Bapak Ibu lakukan semua ya Bapak Ibu untuk tes diagnostik, karena kita harus melakukan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut. Kita fasilitasi. Kemudian peran guru penggerak selanjutnya adalah menjadi coaching bagi mama sebenarnya Bapak ya, Bapak dan Ibunya sudah ahli sebenarnya. Namun peran
melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah ini untuk visi guru penggerak ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah visi saya seperti apa yang akan saya jelaskan. Kemudian yang modul 1.4 ini adalah budaya positif. Nah budaya positif ini saya rasa alhamdulillah di sekolah kita sudah kita laksanakan hampir setiap hari. Budaya positif di sekolah ini sudah kita laksanakan. Ada alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang ada pada peserta didik kita. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah demi terwujudnya peserta didik yang mempunyai profil belajar Pancasila, karena sekarang kita sudah menjadi sekolah penggerak. Nah inilah Bapak dan Ibu refleksi modul yang telah saya pelajari, ada pendidikan guru penggerak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini mungkin tadi sudah saya bagikan ya Bapak Ibu tentang kalimat rumpang. Ya, mungkin Pak Agus tadi sudah saya bagikan sebenarnya ya untuk menggunakan waktu. Nah ini adalah cita-cita murid yang tadi saya bagikan tentang kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu apa? Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum selesai Bapak Ibu. Nah yang harus kita isi. Nah seperti apa kalimat rumpang itu yang harus kita isi? Tadi semua guru di sini, semua tenaga pendidikan di sini pastinya mempunyai suatu harapan, punya impian, punya cita-cita untuk murid-murid kita yang ada di SMP dan di satu kota Bekasi. Nah, jadi kalimat rumpang ini silakan Bapak Ibu isi seperti apa impian Bapak Ibu terhadap murid-murid kita di sekolah ini ke depannya, dan kita diskusikan bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ya? Ada yang ingin
yang saya sudah tulis, yaitu kita memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif, dan berkarakter. Lalu poin yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi. Lalu di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi siswa. Lalu poin yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya memang harus belajar ya di sini dan dididik menjadi siswa yang berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan. Lalu poin yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Dan yang terakhir, poin yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar. Hanya itu saja. Ya, terima kasih. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita beri tepuk salut lagi untuk Pak Cile. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Sulaiman Harun SPD dan kepada Ibu Siti Syahida SPD, Syahida SPD. Terima kasih sudah mengungkapkan cita-citanya terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya di sini adalah impiannya memiliki murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bagaimana kita sebagai sekolah penggerak. Maka murid-murid kita itu kita arahkan supaya mereka itu membentuk mempunyai karakter yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Saya mohon izin melanjutkan pemaparan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ini adalah saya sebagai calon guru penggerak juga memiliki impian-impian terhadap murid saya. Nah, yang pertama adalah impian saya itu terhadap murid saya adalah menjadikan murid menjadi pribadi yang religius. Sebenarnya di sini yang namanya religius itu mereka karena kita sekolah umum banyak sekali murid-murid kita yang agama Islam dan agama yang lainnya. Nah, kita harapkan murid-murid kita itu untuk mempunyai karakter religius. Nah, seperti apa karakter religius itu implementasinya yang akan kita laksanakan di sekolah kita? Seperti contohnya melaksanakan sholat zuhur bersama untuk yang beragama Islam, yang beragama non-Islam melaksanakan kegiatan kerohanian di hari Jumat dan lain sebagainya. Kemudian impian saya adalah murid yang inovatif. Nah, di sini saya mempunyai impian bagaimana dia selalu berpikir terhadap hal-hal yang baru karena kita harus mengikuti perkembangan zaman karena sesuai dengan filosofi ajar dewantara bahwa kita harus menuntun anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, pada sekarang ini zaman teknologi sudah canggih, maka kita arahkan anak-anak itu untuk mempunyai pemikiran yang inovatif yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Nah, kalau tadi mungkin kalau inovatif dia baru berpikir sesuatu hal yang mungkin berbeda dan sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, sekarang kreatif bisa dilaksanakan, bisa dibuktikan dengan hasil karyanya. Itu kreatif. Dan yang keempat adalah berbudi pekerti. Nah, selain saya memimpikan murid yang religius, saya juga memimpikan anak itu mempunyai attitude kesopanan yang baik terhadap guru, terhadap siapapun yang berada di sekolah ini, semua warga sekolah, bahkan mereka juga mempunyai attitude dimanapun mereka berada, bahkan di lingkungan masyarakat pun. Dari segi perbuatannya, bahkan dari juga dari segi ucapan
Jadi anak ini kita arahkan untuk mempunyai karakter peduli terhadap lingkungan, bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun dia berada harus mempunyai karakter peduli lingkungan dalam rangka menerapkan zero waste ini. Karena dunia ini tanpa ada kepedulian dari kita dari peserta didik mau seperti apa? Nah, inilah murid impian saya yang nantinya akan saya tuliskan dalam sebuah visi guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu untuk visi SMP Negeri 1 Kota Bekasi, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Mungkin untuk lebih detailnya seperti apa visi dan misi sekolah kita akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Mutiawani bisa dipersilakan. Terima kasih Ibu Is sebagai fasilitator pada diskusi ini. Bapak Ibu yang hormati, tentunya kita juga sudah mengusung visi dan misi sekolah kita sebagai sekolah penggerak yang kita tuangkan dalam KOSP kita, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, yang kita susun bersama. Nah, ini tentunya cita-citanya saya sebagai kepala sekolah itu bercita-cita untuk peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila yang sudah kita tuangkan dalam bentuk visi dan misi sekolah kita. Dan ini ya tadi juga selaras sebetulnya apa yang menjadi impian ya oleh calon guru penggerak kita sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini kita bisa mewujudkan secara bersama. Tadi sudah disampaikan juga bahwa visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik berprofil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Ini proses penyusunan KOSP ini yaitu rumit juga paham musim ya. Nah, karena kita melibatkan semuanya, jadi bukan hanya impian atau cita-cita kepala sekolah saja, tapi impian dan cita-cita semua warga sekolah yang kita satukan menjadi satu visi. Kemudian untuk mewujudkan visi sekolah yang kita sudah sampaikan tadi, untuk kita punya misi ya. Ada 7 misi sekolah yang sudah kita susun. Yang pertama, mengembangkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, membiasakan peserta didik mandiri dalam segala aktivitas. Kemudian yang ketiga, melatih peserta didik kita bernalar kritis terhadap isu lingkungan di sekitarnya. Kemudian memfasilitasi pembelajaran menuju peserta didik yang kreatif. Kemudian selanjutnya meningkatkan sikap peserta didik dalam bergotong royong. Kemudian mengoptimalkan sikap dan kemampuan peserta didik yang berkebinekaan global. Kemudian yang terakhir, membentuk perilaku peserta didik dalam gerakan peduli yang berbudaya lingkungan hidup. Kalau kita lihat dari ke-7 misi kita ini semuanya ya kita adop dari dimensi profil pelajar Pancasila yang menang ya. Yang tiap pagi sekarang juga dari artinya sudah ya mudah-mudahan siswa-siswa kita yang kurang lebih 1.200 orang ini ya dengan terus ya kita Bapak Ibu guru setiap mengajar menyampaikan misi dan misi sekolah kita, mudah-mudahan ya, warga sekolah kita semuanya bersama-sama bertekad untuk mewujudkan ya, visi sekolah kita ke depan. Nah ini ya mungkin tadi di dalam pelaksanaannya karena memang kita sebagai sekolah penggerak jadi angkatan kedua ya ada yang menjadi kegiatan ekstrakurikuler kita sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berinisiasi. Artinya kemarin juga sudah disampaikan oleh pengawas pembina kita. Ya, artinya kita punya niat ya di dalam menyusun rencana pembelajaran oleh guru-guru kita yang mengajar di Mesir khususnya di tahun ini
punya niat bahwa pembelajaran ini harus berpusat kepada anak. Dari niat itu aja kita sudah mewujudkan pembelajaran berinvestasi. Nah, tahapan itu semuanya kita sudah laksanakan. Kemudian untuk kurikulernya juga kita sudah laksanakan proyek penguatan mobil belajar Pancasila ya semester 1. Ya, kebetulan Pak Rosin di sini semuanya juga tokoh-tokohnya semuanya sudah melaksanakan mereka. Kemarin ya, ada Bu Nadia nih, ada Bu Anis ya, Bu Iyas ada. Ya, ini kemarin sebagai penanggung jawab temanya ya. Artinya kita alhamdulillah ya di semester 1 kita sudah melaksanakan panen rayanya ya, proyek kelima yang kita pilih kemarin dari 2 tema alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian di semester 2 ini kita 1 tema lagi ya, kemudian menjadi kayak kita hanya bagaimana sih raport kelimanya ini gitu. Dan ini semuanya kita melihat dalam rangka mewujudkan ya, visi yang baik ya, visi pendidikan ya, maupun visi nasional ya. Kita sudah memberikan ya dalam penyusunan visi ini dari visi pendidikan ya, secara nasional, kemudian juga visi pemerintah Kota Bekasi ya, yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan besar. Dan kita juga di KWSPDK sudah kita tuangkan dan ini akan bersama-sama ya kita mewujudkan melalui misi yang sudah kita susun ini. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya sebagai ketua sekolah, harapannya tentang mewujudkan visi dan misi sekolah kita yang kita susun. Demikian guys, sebagai presentator dari saya, terima kasih. Kemudian nanti dalam diskusi berkembang ya kita pada kesempatan ini 5 JP ya Pak Musim, 4 JP ya Pak JP. Artinya tadi dari wawancara saya juga dengan Pak Musim, kemudian dilakukan diskusi di ruangan ini. Nanti diskusinya akan selesai kurang lebih pada pukul 12. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Lukas Menteri Yudhistira SPPD yang sudah memaparkan tentang visi SMP Negeri 1 Kota Bekasi. Baik, Bapak dan Ibu. Oh iya. Ya. Bapak dan Ibu, sebelum saya memaparkan tentang visi saya sebagai calon guru penggerak, supaya suasana tidak terlalu kaku ya Bapak Ibu, mungkin kita icebreaking dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu silakan untuk berdiri. Mas Sule boleh memimpin? Ada Mas Sule belum berani? Silakan memimpin Mas Sule dan Pak Aan. Kita icebreaking.
lanjut aja ya biar kita prosesnya ya. Jadi pemaparan teknis dulu, nanti pertanyaannya juga udah di-share pertanyaannya, udah di-share apa istirahat dulu aja, makan dulu, dan nanti ya sambil buka mesin. Ya. Sambil lupa musik, ya, ini ada perpisahan yang ketujuh. Ya, silakan dipakai dulu rotinya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin untuk saya melanjutkan diskusi. Ya, mohon izin untuk saya melanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, terkait visi sekolah dan visi saya sebagai calon guru penggerak, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa pengertian dari visi tersebut. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan tentang visi itu apa? Ibu Nia? Iya. Ya, baik. Ya, Bapak dan Ibu, visi sekolah ini merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi,
motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah pada masa yang akan datang. Nah, jadi visi ini impian kita, cita-cita kita, harapan kita terhadap murid-murid yang ada di sekolah kita di masa yang akan datang. Kita akan memimpikan seperti apa, akan membentuk siswa-siswa kita itu seperti apa di masa yang akan datang. Mungkin efeknya tidak bisa kita rasakan sekarang, tapi bagaimana kita bisa menciptakan visi ini ke depannya, Bapak Ibu. Mungkin kalau dia tidak berubah sekarang, kita akan mengharapkan siswa tersebut akan berubah pada masa yang akan datang dan bisa berguna di masyarakat. Nah, ini saya ambil sumbernya dari namonguru.com. Menurut saya dalam mewujudkan suatu perubahan itu diperlukan suatu visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Visi ini dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, langkah konkret, terukur, sistematis dan terencana dengan tujuan supaya mudah dicapai oleh semua warga sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk visi ini saya berpandangan bahwa visi ini tidak akan kita bisa wujudkan tanpa adanya kerjasama dari semua warga sekolah. Jadi tentunya visi ini harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, harus ada satu pemikiran yang sama antara semua warga sekolah, terutama kita sebagai guru. Nah, agar bisa terwujud itu visi tersebut. Kalau tidak sama, ya visi tersebut ya tidak akan bisa terwujud dengan baik. Nah, di sini visi saya sebagai calon guru penggerak sesuai dengan tadi impian saya pada diri saya di masa yang akan datang, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, inovatif, kreatif, berbudi pekerti luhur dan berbudaya lingkungan. Mohon tadi guru saya singkat, sebenarnya ini ada maknanya saya singkat menjadi relief bullying. Relief bullying artinya W-nya itu religius, inovatif, kreatif, bullyingnya adalah berbudi pekerti luhur dan berbudaya lingkungan. Ini adalah visi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, dari visi saya ini, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah visi saya ini sudah selaras dengan visi sekolah kita sebagai sekolah penggerak? Menurut Bapak Ibu, visi saya ini atau visi dari Bapak dan Ibu sudah mungkin ingin memaparkan, silakan. Oh iya, silakan dulu. Terima kasih. Terima kasih telah diberikan yang saya wakili Bapak Mesin Atas, kami dan Guru. Dari sini sebelum jauh, saya mau bertanya mengenai visi guru penggerak yang presiden buat oleh Buis. Itu saya bertanya sebenarnya, sini kan pertama Buis ingin menunjukkan kritik yang religius, inovatif, kreatif dan berbudi pekerti luhur. Nah, pertanyaan saya, ini setahu saya, mohon maaf saya salah. Iya, setahu saya kalau religius itu sudah pasti membuat berbudi pekerti. Artinya semua agama pasti dia mengedepankan untuk memiliki irisan berbudi pekerti luhur. Nah, kalau saya itu apakah ada perbedaan sehingga Buis membedakan atau mengkotakkan antara religius dengan berbudi pekerti luhur? Kalau memang sama, sudah saja masukkan religius, tidak perlu disamakan berbudi pekerti luhur. Begitu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya. Jadi apakah ada perbedaan antara religius dengan berbudi pekerti luhur ya? Mungkin langsung itu kalau ada kesempatan lain. Ya, ada kepada Ibu. Bu Aris, silakan.
Terima kasih Bu Is katanya. Di sini di guru penggeraknya mewujudkan peserta didik yang berhasil simulasi kreatif berbudi pekerti luhur dan berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan itu yang seperti apa yang Bu Is ingin sampaikan? Murid seperti apa yang Bu Is ingin aktifkan dan implementasinya bagaimana agar murid tersebut bisa menggapai menjadi murid yang berbudaya lingkungan, paham akan budaya lingkungan. Ya, terima kasih Bu Anistia Nurhalinda RPD. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya dulu nih, dua pertanyaan saya dulu. Ya baik, untuk pertanyaan dari ibunya, apakah ada perbedaan antara religius dengan berbudi pekerti luhur? Ini mungkin saya jawab atas pemahaman saya ya ibunya. Ada beberapa kesalahan mohon dimaklumi ya, karena mungkin di wawasan saya saja. Jadi untuk saya merumuskan visi sebagai guru penggerak ini, saya berpikiran bahwa religius itu lebih condong ke keagamaan gitu. Jadi contohnya implementasinya beribadah, sholat, tadarus, atau yang bisa mungkin membaca Alkitab gitu. Itu lebih ke religius, jadi melaksanakan anjuran-anjuran sesuai dengan agamanya masing-masing, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kalau berbudi pekerti luhur saya ini lebih condongnya ke attitude, jadi kepada norma-norma kesopanan atau tingkah laku. Nah, tingkah lakunya ini saya berpikiran kepada contohnya dalam hal perbuatan maupun dalam ucapan. Jadi dia itu bisa menjaga kesopanan dimanapun dia berada, baik dari segi tingkah laku maupun dari segi ucapannya gitu. Itu mungkin pemikiran saya. Tapi kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, silakan saya juga meminta masukannya, karena visi saya sebagai calon guru penggerak ini memang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu pada kegiatan kali ini saya meminta Bapak dan Ibu untuk membantu mendiskusikan visi saya sebagai calon guru penggerak. Nanti insya Allah akan saya ajukan kembali ya Ibu setelah mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dunia jawaban dari saya. Sudah cukup? Luas atau bagaimana? Mungkin kalimatnya mau gitu seperti apa ya? Religius dan berbudi pekerti luhur. Jadi mindset saya itu kalau religiusnya ke agama, kalau yang berbudi pekerti luhurnya lebih ke attitude atau tingkah laku kesopanan gitu ya. Mungkin masukannya bagaimana? Biar dirumuskan nanti kalimatnya. Ya, kalau ya saya paham, ya paham. Cuman ini kan karena di situ kan akan menjadi sentral gitu ya. Ya, betul. Saya gini, jangan sampai nanti ada ambigu gitu, gitu. Kalau tadi kan mungkin lebih sesuai dengan masing-masing ya. Ya. Maksudnya masing-masing bahwa sesuatu pasti mendepankan untuk berbudi pekerti luhur. Kalau gitu ya. Tapi kalau memang mungkin mau seperti itu, mungkin ada ya katakan mungkin sedikit yang
bagian pertama ya, terkait religius dan berbudi pekerti. Mungkin Bu Iis terinspirasi dari kalau sekarang itu kan mata pelajaran itu kalau dibuka itu bukan PAI tapi PABP kalau saya agama dan berbudi pekerti. Mungkin dari situ dari kementerian sendiri juga sudah membagikan tentang pendidikan agama dengan budi pekerti. Tidak satu. Jadi itu satu kesatuan dengan dibayar namanya. Jadi untuk lebih ke agamanya, pendidikan agama, dan untuk ke sikapnya, perilakunya lebih ke pendidikan budi pekertinya. Mungkin Bu Iis terinspirasi dari sana referensinya, makanya divisi yang dituliskan juga kita antara religius dengan budi pekerti, berbudi pekerti. Dan memang kalau secara kasat mata, pastinya ketika orang itu sudah religius, ya pastinya sudah berbudi pekerti luhur. Namun ternyata dari pusat juga dipisahkan pendidikan agama dan budi pekerti. Tapi di dalamnya memang konten-konten religius semua. Tapi kembali lagi ke Bu Iis, apakah memang mau disatukan religius saja atau memang mau dimunculkan religius dan di pekerti. Karena di sini kan kita diskusi untuk memberikan masukan kepada Ibu Iis dalam diskusi. Dan satu lagi yang saya ingin tanyakan, kita berhasil dengan visi SMP di sini visi SMP yang satu belas itu adalah mewujudkan peserta didik yang berprofil belajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Itu visinya. Dan visinya itu di bawahnya itu paling terakhir ada berbudaya lingkungan. Nah, saya tertarik dengan kata-kata berwawasan lingkungan dan berbudaya lingkungan. Nah, kira-kira sebenarnya di mana ya berwawasan atau berbudaya? Kita diskusikan di sini. Karena saya sebenarnya berbudaya itu lebih ya, karena budaya. Kalau berwawasan itu mungkin dan di sini kalau di sini budaya ya, di sini bisa berkolaborasi untuk berwawasan. Tapi visi yang saya berbudaya. Ini juga bisa menjadi bahan diskusi dan bahan refleksi semua ya. Ini kita tidak mencari kata salahnya ya, tapi kita membuka ruang diskusi. Ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan wawasan dan budaya. Mungkin tadi si sekolah berwawasan lingkungan yang saya sebagai calon penggerak saya membuat konsepnya itu berbudaya lingkungan. Yang dulu visi untuk sekolah kita menunjukkan seperti
sudah tadi sudah jadi apa namanya agenda ini untuk kita ikut ke nasional. Dan kemarin juga kita sudah mengikuti sekolah di peduli sampah ini untuk mengikuti kegiatan yang ada di Kota Bekasi. Gitu. Mungkin kalau untuk kata-kata ini saya pengen mau revisi ya. Luas cukup banyak Pak. Jadi mungkin saya di sudut pandang aja supaya mungkin Pak Mulis pandangannya dari sini. Iya, lagi. Artinya saya mau berkawan seperti ini, kita sudah berjalan ya lama sekali gitu kan. Nah, mungkin itu aja mungkin ke Bu Is ya, saya baru menjawab supaya Pak Mus ini punya pandangan bahwa kita sudah beberapa ikut event dan kegiatan lingkungan itu alhamdulillah SMP 1 paling terdepan. Ya, baik, terima kasih Pak atas kontribusi salahnya. Jadi menurut Pak mungkin di sini sebenarnya kita untuk perilaku budaya lingkungan sudah kita terapkan, namun mungkin di rancangan ini ya kalimat ya diksinya ya mungkin diisi di kalimat berwawasannya saja mungkin insya Allah nanti akan kami diskusikan kembali dengan stakeholder yang ada di sekolah ini Bapak. Terima kasih juga Pak Musin atas masukannya ya. Bahkan kami pun tadi tidak ini ya ada terhadap kalimat yang ada di sini apalagi ada berwawasannya gitu. Tapi maksud juga sih ke sana Pak ke budaya. Ya terima kasih sekali lagi Pak Musin. Selanjutnya mungkin merumuskan ini kayak apakah sudah sesuai ya sesuai dengan sekolah. Bapak dan Ibu mohon izin selanjutnya saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu sebagai peserta diskusi pada hari ini apakah untuk visi saya sebagai calon guru penggerak ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita yang sudah dibuat. Bapak dan Ibu untuk diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 1 Kota Bekasi PI 2 PGP Angkatan ke-7 saya tutup untuk diskusi hari ini. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kegiatan selanjutnya kepada Bapak Moderator Bapak Musin atas MPD. Dipersilakan Bapak. Tepung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan diskusi tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sudah kita lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kota Bekasi dan pendidikan SMP Negeri 1 Kota Bekasi yang sudah aktif berdiskusi, menyuarakan mimpi-mimpinya, menyuarakan ide-ide kreatifnya sehingga diskusi ini berjalan dengan lancar dan aktif. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan alhamdulillah tadi sudah kita diskusikan juga terkait korelasi visi penggerak dengan visi sekolah dan tadi juga sempat berdiskusi tentang visi sekolah. Semoga ini menjadi bahan refleksi kita semua dalam bagaimana mewujudkan visi tersebut sehingga visi tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Jadi untuk kedepannya visi itu jangan sampai hanya suatu kata-kata saja. Semoga visi itu memang menjadi tujuan kita
tujuan kita, baik itu dalam proses pembelajaran, baik itu dalam pengembangan sekolah, baik itu dalam program-program sekolah yang akan dilaksanakan. Semoga isi menjadi tujuan kita bersama, bukan hanya tujuan kepala sekolah untuk pimpinan, tapi tujuan kita semua sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan dan unsur yang terlibat di sekolah. Salah satunya juga siswa. Semoga siswa juga paham untuk mereka ketika masuk SMP yang satu konsentrasi, yaitu berprofil pada Pancasila dan berwawasan. Semoga itu menjadi output siswa di SMP Negeri 1 Oke, itu saja dari saya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita applause dulu ya buat Pak Musin dan Nia di depan. Lanjutkan perjalanan sebagai calon guru penggerak ya. Bapak dan Ibu sekalian, sudah saya ya, demikian tadi kita sudah selesaikan ya, kita sampaikan untuk acara inti di kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 1 Bekasi. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi maupun untuk sekolah yang kita cintai. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya tutup dengan sebuah pantun gitu ya. Nanti bercakap ya. Belum. Sudah dari sana. Oke. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa didapat di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, saya izin undur diri sebagai MC. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Bila topik tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan beberapa informasi, contohnya terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan,
diferensiasi karena setiap stadium itu kebutuhan dan karakteristik berbeda. Anak-anak juga sangat antusias untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini, baik dari segi kontennya, baik dari segi produknya, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian dari segi kepedulian terhadap lingkungan, saya juga sudah melihat anak-anak itu sudah bisa memilah sampah dengan baik, meskipun belum 100% tapi ada perubahannya sedikit demi sedikit. Nah, tidak mungkin ya Pak ya kita bisa melaksanakan implementasi. Jadi ada perubahan yang drastis dari itu sampai mungkin karena semuanya adalah proses. Namun ada tahap-tahapnya, ada perubahan terhadap studi tersebut. Proses sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya betul. Dari segi inovasi lainnya, kita terkait budaya lingkungannya seperti meskipun masih bertahap gitu ya, kita sama yang lain. Selanjutnya bagaimana pasangan itu setelah menerapkan modul 1.1 sampai 31.3 ini di kelas yang kedua. Ya, alhamdulillah sama saya bisa menambah wawasan bagi diri saya, pengetahuan bagi diri saya senang karena saya bisa terus mendapatkan ilmu dan pendidikan ilmu gerak ini yang bisa saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya sangat merasa senang sekali. Selanjutnya, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari implementasi modul seperti 1 dan 3 ya yang sudah baik, mungkin dari segi religius siswa, kemudian anak juga sudah bisa berpikir benar kritis, meskipun belum 100%, sedikit mereka juga sudah bisa kemudian peduli pada lingkungan untuk, namun perlu ditingkatkan lagi Kak untuk kegiatan implementasi dalam pelaksanaan visi saya sebagai penggerak ini. Saya perlu meningkatkan lagi kebiasaan-kebiasaan kepada studi, kemudian saya juga harus selalu mengingatkan kepada studi, contohnya dengan mengadakan sosialisasi atau mengadakan bimbingan untuk arahan dan sebagainya. Jadi sebenarnya adalah banyak yang terbaiknya mungkin terkait dengan peningkatan kebiasaan harus dibiasakan di masing-masing. Yang selanjutnya ini ketiga tentang rencana manajemen komunitas praktisi di sekolah ini. Jadi berdasarkan dari pemetaan komunitas praktisi yang sudah dilakukan satu kemarin dilakukan dalam komunitas praktisi yang mana yang mempunyai pengaruh, mempunyai peran. Ya, baik. Terkait dengan komunitas praktisi, alhamdulillah di sini ada beberapa komunitas praktisi ya kan. Yang pertama ada komunitas praktisi pembelajaran, jadi itu anggotanya semua adalah guru, pengajar, kelas pendidikan. Kita sudah guru merdeka, maka kita pun juga sudah ada komunitas praktisinya di sini. Dan saya di situ sebagai sekretaris. Kemudian komunitas praktisi yang lain saya melibatkan peserta didik. Di situ saya membuat komunitas GSC, itu Green School Community. Dan di situ saya sebagai ketua komunitas tersebut. Community GSC. Ini komunitas praktisi yang anggotanya sudah dididik. Ya, jadi kalau yang guru itu yang komunitas pembelajaran khusus kurikulum merdeka. Kita baru kelas 7 saja Kak ya. Sekolah